Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di Amus Channel. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran fikih kelas 9, yaitu tentang hutang piutang, gadai, dan hiwalah. Gadai, rohn. Pengertian gadai. Dalam bahasa Arab, gadai adalah ar-rohn. Rohn secara etimologis berarti subut atau tetap, dan dawam atau terus menerus. Adapun definisi rohn secara terminologi adalah menjaga harta benda sebagai jaminan hutang agar hutang itu dilunasi, dikembalikan, atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya atau jika dia berhalangan untuk melunasinya. Hukum gadai. Hukum asal gadai adalah mubah atau diperbolehkan. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudatun fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taktumu syahadatu wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan port yang dipegang oleh orang yang berpiutang. Akan tapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya, hutangnya, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Yang kedua, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudi ila ajalin wa rahanahu tir'an min hadidin, riwahu Al-Bukhari. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tempo atau kredit, dan beliau menggadaikan kepadanya baju besi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Rukun dan syarat gadai. Rukun gadai ada 4, yaitu 1. Dua orang yang melakukan akad gadai atau al-aqidan. 2. Barang yang digadaikan atau diagunkan atau al-marhun. 3. Hutang al-marhun bih. 4. Sighot, ijab, dan qabul. Syarat-syarat gadai. Disyaratkan dalam transaksi gadai hal-hal sebagai berikut. 1. Syarat dua pihak yang berakad, yaitu baligh, berakal, dan rusyd, atau memiliki kemampuan mengatur dan mampu membedakan antara baik dan buruk. 2. Syarat barang gadai atau almarhun ada 3, yaitu 1. Barang gadai itu berupa barang berharga yang dapat menutupi hutangnya, baik barang atau nilainya ketika penggadai tidak mampu melunasinya. 2. Barang gadai tersebut adalah milik orang yang menggadaikan atau yang diizinkan baginya untuk menjadikannya sebagai jaminan gadai. 3. Barang gadai tersebut harus diketahui ukuran, jenis, dan sifatnya, karena gadai adalah transaksi atas harta sehingga hal ini disyaratkan. Kemudian syarat berhubungan dengan hutang atau almarhun bih adalah hutang yang wajib atau yang akhirnya menjadi wajib. Ketentuan umum dalam gadai. Yang pertama, barang yang dapat digadaikan. Barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi agar dapat menjadi jaminan bagi pemilik uang. Yang kedua, barang gadai adalah amanah. Barang gadai bukanlah sesuatu yang harus ada dalam hutang piutang. Itu hanya diadakan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya, jika pemilik uang khawatir uangnya sulit atau tidak dapat dikembalikan, jadi barang gadai itu hanya sebagai penegas dan penjamin bahwa peminjam akan mengembalikan uang yang akan dia pinjam. Oleh karena itu, jika dia telah membayar hutangnya, maka barang tersebut kembali ke tangannya. Yang ketiga, barang gadai dipegang pemberi hutang. Barang gadai tersebut berada di tangan pemberi hutang selama masa perjanjian gadai, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surat Al-Baqarah 283. Pemanfaatan barang gadai. Pihak pemberi hutang tidak dibenarkan untuk memanfaatkan barang gadai, sebab sebelum dan setelah digadaikan, barang gadai adalah milik orang yang berhutang, sehingga pemanfaatannya menjadi milik pihak yang berhutang sepenuhnya. Adapun pemberi hutang, maka ia hanya berhak untuk menahan barang tersebut sebagai jaminan atas uangnya yang dipinjam sebagai hutang oleh pemilik barang. Biaya perawatan barang gadai. Jika barang gadai butuh biaya perawatan, misalnya hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, ataupun kuda, maka 1. Jika barang itu dibiayai oleh pemiliknya, maka pemilik uang tetap tidak boleh menggunakan barang gadai tersebut. 2. Jika dibiayai oleh pemilik uang, maka dia boleh menggunakan barang tersebut sesuai dengan biaya yang telah dia keluarkan dan tidak boleh lebih. Pelunasan hutang dengan barang gadai. Apabila pelunasan hutang telah jatuh tempo atau sesuai dengan waktu yang disepakati kedua belah pihak, maka orang yang berhutang berkewajiban melunasi hutangnya kepada pemberi hutang. Bila telah lunas, maka barang gadai wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, bila orang yang berhutang tidak mampu melunasi hutangnya, maka pemberi hutang berhak menjual barang gadai ini untuk menutup hutang tersebut. Apabila ada sisa dari penjualan dari barang tersebut, maka sisa uang tersebut menjadi hak pemilik barang gadai. Sebaliknya, bila hasil penjualan barang tersebut belum dapat melunasi hutangnya, maka orang yang menggadaikannya tersebut masih menanggung sisa hutangnya. Hikmah gadai. Hikmah disyariatkan gadai di samping dapat memberikan manfaat atas barang yang digadaikan, juga dapat memberikan keamanan bagi rohin, orang yang menggadaikan, dan murtahin, penerima gadai, bahwa dananya tidak akan hilang. Karena jika rohin, penggadai, ingkar janji dalam pembayaran hutang, maka masih ada barang atau aset yang dipegang oleh murtahin. Dari sisi rohin, juga dapat memanfaatkan dana dari hutangnya untuk usaha secara maksimal, sehingga membantu roda perekonomian menuju kesejahteraan yang lebih baik. Demikian pembahasan kali ini tentang gadai atau ar-rohan. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan video selanjutnya. Pada video selanjutnya akan kita jelaskan tentang al-hiwalah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.